Oke, jadi di video kali ini ya, gua bakal bahas perbedaan antara orang kaya itu mengelola uang dan orang miskin yang mengelola uang. Dan gua ngomong di sini itu bukan cuman sebagai orang yang baru ya di dunia keuangan, di dunia investasi, tapi gua udah malang melintang ya. Gua udah lihat banyak berbagai macam industri. Ya dari industri sawit, dari industri klub malam, dari industri perbankan. Dan ini adalah pelajaran yang sebenarnya gue ambil dari ya konglomerat-konglomerat lah. Kita ngomong di sini top 10 udah banyak dari mereka yang gue ketemu gitu. Banyak gue belajar dari para naga-naga dan inilah ya tiga hal yang menurut gue sangat membedakan antara prinsip mengelola uangnya orang kaya dan orang miskin. Supaya dari sini, dari pengalaman gue pribadi dan pengalaman para konglo ini kalian bisa belajar. Orang kaya percaya bahwa kemiskinan itu adalah mindset dan pola pikir. Ya, memang ada yang namanya kemiskinan secara struktural. Ya, memang sulit untuk keluar. Tapi bukan berarti lu tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengubah hidup lu menjadi lebih baik. Dengan ilmu dan mindset yang matang, kalian pasti bisa sedikit lebih baik keluar dari kondisi kalian sekarang. Itu yang kalian harus tanamin dulu nih, supaya pikirannya terbuka untuk bisa menerima informasi yang gue akan sampaikan. Gue gak akan pernah janjiin kalian apapun di sini ya. Jadi kaya itu adalah game yang sangat-sangat sulit. Mungkin dari kalian semua yang nonton di sini, 2,8 juta orang yang nonton di sini, yang jadi kaya mungkin yang beneran jadi kaya cuma 20 ya. Tapi gue percaya kalau kalian fokus, kalian disiplin, kalian dengerin apa kata-kata yang keluar dari mulut gue, hidup kalian akan sedikit lebih baik ya. Gue nggak ngomong kalian bisa jadi kaya raya ya, tapi hidup kalian jadi lebih baik itu pasti ya. Bukan dalam 1 sama 2 tahun, tapi dalam 20 tahun kalian hidup ya, hidup kalian pasti jadi lebih baik. Nah, ini perbedaan yang paling fundamental pertama ya dari orang kaya dan juga orang miskin ya. Karena gue juga punya kenalan orang yang miskin gitu loh. Yang kerja sama gue ada yang masih golongannya miskin. Jadi gue suka sama ngobrol gitu, gue survei, kadang gue biasa ngobrol sama satpam juga, kadang gue ngobrol dengan konglomerat. Ya, ini perbedaan yang paling fundamental menurut gue. Orang kaya itu investasi, orang miskin tuh fokusnya konsumsi. Jadi fokus tujuan hidup dari uangnya itu udah berbeda. Orang miskin tuh fokus ya kan, dia kerja ya kan, dapat gaji, bayar cicilan, bayar tagihan. Habis itu sisanya apa? Ayo kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih, misalnya gaji 4 juta datang, sep, bayar tagihan. Segini. Sisa ada 400 ribu terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200 ribu terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang tuh sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Jadi mereka nggak pernah ngerasain uang tuh ada di tangan mereka. Gaji itu langsung hilang, bayar-bayar sana sini, ada sisa sedikit, mereka tidak pakai untuk investasi. Tapi mereka pakai lagi untuk tadi, untuk validasi, untuk konsumsi. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Mereka tertipu dengan investasi bodong biasanya. Contohnya seperti robot trading. Ditawarin, oh ini ada robot nih bisa 10% sebulan. Orang miskin nih paling percaya hal-hal begitu. Yang nggak kerja, yang mudah, yang gampang. Tapi kalau disuruh, oke, investasi ya, ini lu pelajari nih ya, cara perusahaan bekerja tuh seperti ini, laporan keuangan tuh cara bacanya seperti ini. Rasio keuangan tuh seperti ini cara bacanya. Mereka aduh susah ribet pusing nggak mau. Tapi ini ada robot nih 10%. Mereka ke robotnya. Mereka kena tipu, uangnya hilang semua, habis itu mereka tidak pernah lagi mau yang namanya investasi. Mereka anggap semua investasi adalah penipuan. Ketika keluar Bitcoin, oh Bitcoin itu scam. Ketika ada properti ini, oh ini pasti scam. Karena dulunya mereka pernah ketipu, karena kebodohan yang mereka punya sendiri, mereka kena iming-iming dari teman, hidupnya jadi berantakan. Orang kaya itu melihat uang itu sebagai benih yang bisa tumbuh. Setiap rupiah yang gua hasilkan dari gua masih kecil, itu gua anggap sebagai benih yang bisa gua tumbuh untuk jadi pohon yang besar di masa depan. Gimana caranya dari uang yang sedikit ini, itu bisa ke depannya bisa jadi gunung, ya, bisa jadi uang yang menghasilkan uang lagi. Bukan uang ini gua habiskan untuk beli sepatu. Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang mereka miliki. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong. Orang miskin dapat gajian, ya. Ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gue. Ini bisa nggak ya gue nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca? Atau untuk gue pamerin di rekan-rekan kantor gue, ya. Dari misalnya 400-500 ribu sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan?
Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti. Ya, ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksinya bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy yang waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1. Waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh dihitung-hitung kan 0,1. Oh, ini harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu. Enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward. Oh, boleh dong saya belanjain diri saya sendiri. Saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen. Saya pengen deh belanja tas yang saya pengen. Saya pengen deh belanja baju yang saya udah impi-impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebenarnya nggak peduli, dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja gitu. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta. Ya, ketika gue punya uang, income, gue ngomong bukan aset, income, gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda, spending gue itu mungkin lebih kecil dari kalian yang UMR. Itu bukti seberapa kalian banyak gayanya. Karena dari sekian 100 juta yang gue bikin nih, 97 juta, 98 juta kalau bisa, itu gue pakai, gue tanam gitu di investasi, baik itu kepemilikan perusahaan, ya kan, baik itu juga Bitcoin. Gue cari aset yang langka gitu. Kalau sekarang kan udah lebih banyak ya aset-aset gue. Self reward untuk gue pribadi itu adalah ya tadi konsep bayar diri lu sendiri. Ketika lu punya gaji 4 juta, bisa berhasil sisihin 400.000 atau sejuta. Sejuta ini lo harus pakai nih. Untuk apa nih sejuta ini? Jangan sembarangan lu pakai cuma untuk belanja hal-hal yang gak penting. Jangan dipakai bahkan untuk cuma cicilan untuk lo pamer punya handphone bagus. Self reward gue apa? Self reward gue tadi, gue punya kepemilikan dari perusahaan. Gue punya aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Itu self reward gue. Sampai detik ini. Kan kalian mungkin pikir, oh tapi kan lu punya banyak barang-barang mewah. Betul. Orang kaya yang gue perhatikan, ya itu konsumtif, pakai hasil dari investasinya. Jadi bibitnya dia tanam, jadi pohonnya rindang, buahnya diambil, dia makan. Maksudnya apa? Orang kaya nih, punya saham 100 miliar di perusahaan TBK. Dividennya 3%. Dia mendapatkan 3 miliar misalnya per tahunnya. 1 miliar itu dia pakai untuk beli Alphard mobilnya. Nah itu orang kaya. Orang miskin ya, duitnya 2 miliar, 1 miliar itu dipakai untuk beli Alphard. Nah itu orang miskin. Atau dia asetnya cuma 2 miliar, dia nyicil Alphard. Itu orang miskin pasti. Kalau kalian pernah dengar ada orang bilang, oh mau beli mobil A ini sebenarnya gampang lah, tapi lagi nggak pengen dulu, itu artinya itu pasti orang miskin. Karena orang kaya kalau sudah mampu beli aset seperti itu buahnya dari pohon. Itu hasilnya dari bibit yang dia tanam 10 tahun lalu. Orang yang bilang, oh belum mampu, bisa tapi nggak mau beli ini, itu adalah orang yang belum punya pohonnya. Ya, orang yang udah punya pohonnya, buahnya tuh udah banyak. Dia bisa pakai buahnya, dia petik untuk dibagikan ke orang lain. Ya, petik buahnya pakai bangun sekolah. Petik buahnya lagi pakai bangun sekolah. Karena pohonnya udah ada, udah rindang. Orang miskin tuh gaya hidupnya meningkat terus ya. Jadi pendapatnya meningkat. 4 juta pertama, 6 juta, 8 juta, 10 juta. Dia 10 juta pun gajinya, pengeluaran jadi 10 juta. Makan di restoran sedikit lebih mahal. 20 juta, oh lebih naik lagi dia. 50 juta, dia lebih naik lagi. Dia mulai nyicil BMW seri 3 itu gaji 50 juta. Gue beli mobil 1 miliaran pertama, itu di saat aset gue itu 100 miliar. Ya, udah menghasilkan bunga dari sana.
Jadi ingat ya, kesimpulannya dari poin pertama ini adalah orang miskin tuh sibuk cari validasi, orang kaya itu sibuk gimana caranya bikin pohon yang itu nanti sangat rindang, yang buahnya bisa dipakai untuk dirinya, bisa dipakai untuk keluarganya, bisa dikasih makan untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain.